Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmawatina. Saya berasal dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa filosofis. Analisa filosofis sendiri yaitu metode baru mengenai penggunaan bahasa dan mencoba untuk mengklarifikasi dan membentuk pemaknaan dari bahasa. Analisa filosofis agama dan sains dalam bahasan ini akan didekati dari perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis yaitu cabang filsafat yang membahas yang ada atau hakikat sesuatu. Ontologi sendiri diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh perwujudan tertentu, yang bersifat universal dan menyampaikan pemikiran semesta. Di sisi lain, sains yang secara etimologis berasal dari scire atau Latin, berarti mengetahui keadaan atau fakta, mengetahui atau pengetahuan yang dikonstruksikan dengan intuisi atau kepercayaan. Selanjutnya, sains dipakai untuk menunjukkan pengetahuan tentang alam yang kuantitatif dan objektif, di mana secara formal sesuatu disebut sains bila memenuhi 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bila dapat dipakai untuk menunjukkan beberapa jenis ilmu seperti fisika, kimia, astronomi, geologi, biologi, atau psikologis. Yang kedua, bila dapat dipakai untuk sekelompok pengetahuan yang sistematik yang mencakup hipotesa, teori hukum-hukum yang telah dibentuk oleh ahli sains selama bertahun-tahun. Yang ketiga, jika dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu metode memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga melalui istilah ini sains sinonim dapat dengan metode ilmiah. Yang kedua yaitu pendekatan epistemologis. Apa sih pendekatan epistemologis itu? Jadi, epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori ilmu atau teori kebenaran tentang pengetahuan, di mana kebenaran yang ditampilkan berupa tesis atau teori yang bersifat kondisional. Sejauh media demikian, sampelnya itu disainskan demikian dan seterusnya, sehingga kebenaran yang diperoleh disebut dengan kebenaran epistemologis. Secara epistemis, agama ternyata sulit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zahra Simbolon dari kelas PIAU 1 dengan NIM 240211500010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan Barbour tentang hubungan sains dan agama. Barbour memetakan pandangan tentang hubungan sains dan agama dalam 4 tipologi, yakni konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Yang pertama ada tipe konflik. Tipologi konflik ini melibatkan antara materialisme ilmiah dan literalisme biblikal. Menurut Barbour, pandangan konflik mengemuka pada abad ke-19 melalui 2 buku berpengaruh, yakni History of the Conflict Between Religion and Science karya J. W. Draper and A History of the Warfare of Science and Technology in Christendom karya A. D. White. Beberapa sejarawan mutakhir menunjukkan bahwa bukti yang mereka sodorkan sangat selektif dan pandangan-pandangan alternatif tentang hubungan sains dan agama telah dianut secara luas selama berabad-abad. Kini, potret populer perang sains melawan agama dipertajam oleh media karena kontroversi antara materialisme ilmiah dan literalisme biblikal jauh lebih diminati khalayak daripada posisi moderat. Contoh kasus dalam hubungan konflik ini adalah hukuman yang diberikan oleh Gereja Katolik terhadap Galileo Galilei atas aspek pemikirannya yang dianggap menentang gereja. Demikian pula penolakan Gereja Katolik terhadap teori evolusi Darwin pada abad ke-19. Al-Mahdi Mahzar berpendapat tentang hal ini, bahwa penolakan fundamentalisme religius secara dogmatis ini mempunyai perlawanan yang sama dogmatisnya di beberapa kalangan ilmuwan yang menganut kebenaran mutlak objektivisme sains. Jelaslah bahwa pertentangan yang terjadi di dunia barat sejak abad lalu sungguhnya disebabkan oleh cara pandang yang keliru terhadap hakikat sains dan agama. Yang kedua ada tipe independensi.
Satu cara yang diupayakan Barbour untuk menghindari konflik antara sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam dua kawasan yang berbeda. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan masalah yang ditelaah, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Setiap metode penelitian bersifat seleksi dan mempunyai keterbatasan sendiri. Pemisahan wilayah ini tidak hanya dimotivasi oleh kehendak untuk menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga keinginan untuk mengakui perbedaan karakter dari setiap area kehidupan dan pemikiran ini. Analitika bahasa, sebagai respon atasnya, menekankan bahwa bahasa-bahasa yang berbeda ini melayani fungsi-fungsi yang berbeda pula dan tidak perlu meredukasi satu sama lain. Setiap permainan bahasa atau language game, istilah Wittgenstein, dibedakan berdasarkan fungsinya dalam konteks sosial. Sains dan agama bekerja secara sangat berbeda dan oleh karena itu, satu sama lain tidak bisa saling menilai dan dengan standar masing-masing. Bahasa ilmiah atau scientific language terutama berfungsi untuk melakukan prediksi dan kontrol. Teori digunakan untuk menghimpun data, menemukan keteraturan dalam dunia fenomena yang teramati, dan memproduksi aplikasi teknologi. Tesis ini mempertahankan karakter unik, baik agama maupun sains. Ini menjadi strategi jitu untuk merespon kalangan yang menganggap konflik di antara keduanya mustahil dielakkan. Agama mempunyai metode, masalah, dan fungsi yang khas berbeda dengan sains. Barbour mencermati bahwa pandangan ini sama-sama mempertahankan karakter unik dari sains dan agama. Namun demikian, manusia tidak boleh merasa puas dengan pandangan bahwa sains dan agama sebagai dua domain yang tidak koheren. Ketiga, ada tipe dialog. Dialog memotret hubungan yang lebih konstruktif antara sains dan agama daripada pandangan konflik dan independensi. Namun dialog tidak menawarkan kesatuan konseptual sebagaimana yang diajukan pendukung integrasi. Ian G. Barbour memberikan contoh masalah yang didialogkan ini dengan digunakannya model-model konseptual dan analogi-analogi ketika menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diamati secara langsung. Dialog juga bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan yang mencapai tapal batas. Dalam menghubungkan agama dan sains, pandangan ini dapat diwakili oleh pendapat Albert Einstein yang mengatakan bahwa religion without science is blind, science without religion is lame. Tanpa sains, agama menjadi buta, dan tanpa agama, sains menjadi lumpuh. Demikian pula pendapat David Tracy, seorang teolog Katolik yang menyatakan adanya dimensi religius dalam sains bahwa inteligibilitas dunia memerlukan landasan rasional tertinggi yang bersumber dalam teks-teks keagamaan klasik dan struktur pengalaman manusiawi. Penganut pandangan dialog ini berpendapat bahwa sains dan agama tidaklah subjektif yang dikira. Antara sains dan agama memiliki kesejajaran karakteristik yaitu koherensi, kekomprehensifan, dan kemanfaatan. Yang keempat ada tipe integrasi. Beberapa penulis menyerukan perumusan ulang gagasan-gagasan teologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan pendukung dialog. Ada 3 versi berbeda dalam integrasi. Dalam natural teologi terdapat klaim bahwa eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari atau didukung oleh bukti tentang desain alam. Yang tentangnya Allah membuat kita semakin menyadarinya. Dalam teologi of nature, sumber utama teologi terletak di luar sains, tetapi teori-teori ilmiah bisa berdampak kuat atas perumusan ulang doktrin-doktrin tertentu, terutama doktrin tentang penciptaan dan sifat-sifat dasar manusia. Filsafat proses ini ada 2, yaitu natural theology dan theology of nature. Yang pertama, natural theology. Natural theology mempunyai daya tarik kuat di dunia multi-agama karena berangkat dari data ilmiah yang berpotensi untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai budaya dan agama. Pendukung theology of nature dapat menggunakan argumen desain, tetapi cenderung untuk memberikannya posisi sentral dalam kehidupan dan pemikiran mereka. Yang kedua, theology of nature. Theology of nature tidak berangkat dari sains sebagaimana natural theology. Alih-alih ia berangkat dari tradisi keagamaan dan wahyu historis, akan tetapi ia berpendapat bahwa beberapa doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains terkini. Di sini, sains dan agama dipandang sebagai sumber ide-ide yang relatif independen, tetapi bertumpang tindih dalam bidang minatnya. Secara khusus, doktrin tentang penciptaan dan sifat dasar manusia dipengaruhi oleh temuan-temuan sains. Jika kepercayaan keagamaan hendak diselaraskan dengan temuan-temuan pengetahuan ilmiah, kita mesti melakukan penyesuaian dan modifikasi yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh pendukung tesis dialog.
Pendukung tesis dialog mengatakan bahwa sains memiliki perkiraan dan pertanyaan-pertanyaan batas yang tidak dapat dijawab sendiri oleh sains. Tampaknya refleksi antara kosmologi memunculkan pertanyaan-pertanyaan batas. Maka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan sains itu, mereka menggunakan tradisi keagamaan dengan doktrin biblikal tentang penciptaan yang memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan sains tanpa merusak integritas sains itu sendiri. Saya Keila Sabrina akan menjelaskan tentang refleksi hubungan sains dan agama bagi umat Islam. Syekh Tantawi Jauhari, tokoh mufasir ilmi, membuat perumpamaan bahwa umat Islam dengan umat lain bagaikan suatu rombongan musafir yang akan melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan. Maka, sebagian dari rombongan itu naik kuda, bigal, keledai, dan kuda, sedangkan sebagiannya yang lain menumpang kereta api, mobil, dan pesawat terbang. Maka, sudah barang tentu rombongan yang hanya naik unta tersebut datangnya akan terlambat, sedangkan rombongan yang menumpang kereta api dan bahkan naik pesawat jauh lebih dahulu datangnya. Kelompok pertama tidak mau menumpang pesawat dengan dalih tidak mau meninggalkan tradisi orang-orang tua mereka, sedangkan kelompok yang kedua beralasan bahwa kita harus mempergunakan akal pikiran, memilih yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Syekh Tantawi Jauhari. Di satu sisi, ada yang dilanda, yaitu satu pandangan bahwa begitu umat Islam menguasai sains dan teknologi Barat, maka mereka akan menyamai Barat. Di sisi lain, ada pula kelompok yang melihat dasar filosofis sains Barat modern dan menunjukkan efek merusaknya bagi umat Islam maupun keseluruhan manusia, sehingga menjiplak sains Barat sama artinya dengan bunuh diri. Penguasaan sains jelas penting karena terbukti bahwa sains menjadi salah satu kunci kemajuan peradaban. Namun, mengadopsi secara membuta sains Barat yang saat ini sedang berada di puncak kejayaannya dapat dikatakan juga bukan merupakan tindakan yang bijaksana, karena sebenarnya teori-teori dalam sains itu tidak sekedar deskripsi dari fakta-fakta eksperimental atau sesuatu yang derivasikan dari deskripsi tersebut. Tetapi sebenarnya fakta-fakta tersebut telah dideskripsikan berdasarkan teori-teori tertentu, dan teori-teori itu disusun dengan dasar asumsi filosofis tertentu yang tidak pasti sesuai atau setidaknya tidak pasti disetujui oleh setiap orang atau komunitas. Maka, tidak heran apabila kemudian wacana Islam dan sains senantiasa terbelakang. Demikian kata Muzaffar Iqbal. Alternatif mana yang paling efektif dalam menerjemahkan ideal integrasi ilmu perlu pula dilakukan upaya-upaya selalu mencoba yang berkesinambungan sehingga ditemukan satu pola yang pasti. Teks-teks kaunia dipandang sebagai pelengkap saja dan bahkan lebih sering dipandang sebagai justifikator bagi teks kaulia, sebagaimana terbukti dari populernya jenis tafsir ilmi. Sependapat dengan pendapat Gerrit Singgi dalam memberi pengantar terhadap terbitnya buku Menjembatani Sains dan Agama Suntingan T.E.D. Peters dan Gaimon Ben, bahwa untuk konteks Indonesia perdebatannya mesti juga mencakup bukan saja sains dan agama dalam arti natural sains, tetapi mencakup ilmu-ilmu sosial, antropologi, dan agama dalam konteks Indonesia yang multibudaya. Jadi, bahwa umat Islam perlu menyatukan ide Quranic fundamental principles of metaphysics sebagai pondasi bagi eksplorasi ilmiah. Pada kenyataannya, memang tidak bisa mencampur adukan pola pikir sains dan dengan agama. Terdapat perbedaan cara pikir agama dengan sains. Agama memang mengajarkan untuk menjalani agama dengan penuh keyakinan, sedangkan sebaliknya, dalam sains
times dan keraguan-raguan justru menjadi acuan untuk terus maju mencari dan memecahkan. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains ianya ditunjukkan untuk meningkatkan harkat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta ini. Sains sebenarnya dapat mempertebal keyakinan dan keimanan. Namun, demikian iman juga dapat digoyahkan oleh sains seandainya dicampur adukan dengan pemahaman agama.